Dahdun mazilatun, yaitu tempat licin yang sangat menggelincirkan di dalam jembatan itu. Yang kedua, khototifu. Khototif adalah yaitu terdapat besi-besi penyambar. Jadi di jembatan itu terdapat besi-besi penyambar. Jadi ada besi yang menyambar. Bagi siapa saja yang lewat di jembatan itu, nanti terdapat besi-besi penyambar. Kalimat dalam bahasa Arab khototif. Khototif adalah besi-besi penyambar yang cepat. Naudzubillahimin dari pantas Nabi. Tatkala Nabi lewat di jembatan itu, Nabi dia berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim. Dan padahal setiap manusia dalam pertemuan bab sebelumnya kan telah disinggung, setiap manusia pasti akan melewati jembatan Sirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga kepada panjenenganipun Bapak Ketua Takmir, Bapak Kiai Abdul Zaini, dan juga Bapak Imam, dan sekaligus juga kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh hamba-hamba Allah yang mungkin pada hari ini berkesempatan hadir. Kami juga senantiasa berdoa kepada Allah, mugi-mugi kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan mugi-mugi yang ini pun kululan panjenengan sedaya kelak pulang kembali kepada Allah, yaitu dengan membawa iman, dan sekaligus juga Allah menempatkan kita semuanya nanti itu mendapatkan karunia surga, karena itulah harapan kita di dalam hidup, agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di sisi kehidupan dunia dan juga di sisi kehidupan bahagia di dalam surga. Allahumma amin. Ini melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Ini masih membahas yang kemarin. Itu membahas masalah kalau saat ini itu sifat dan ciri dari jembatan Sirat. Jadi kalau dalam bab ini kita nanti akan membahas bersama-sama itu sifat dari jembatan Sirat. Mengawali pada pembicaraan ini, Rawi telah meriwayatkan, siapa yang telah meriwayatkan yaitu Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar, An Abi Syamid Al-Hudri, itu dari Abu Sya'id Al-Hudri, Anin Nabi, itu dari Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dari Nabi. Fadzakaro, itu tatkala Rasulullah menyebutkan hadis tawila, itu hadis yang panjang. Aslinya ini adalah hadis yang panjang, cuma karena berkaitan dengan masalah sirat, di kitab ini ditulis yang hanya berkaitan dengan masalah sirat. Summa yudrabu al-jisru,
tatkala neraka jahanam telah datang, kemarin kan telah disinggung ya, bab yang menyinggung masalah tatkala neraka jahanam itu didatangkan oleh Allah. Begitu kemudian neraka jahanam itu datang, lantas summa yudrobu al-jisru, kemudian dipasang jembatan ala jahannama, di atas neraka jahanam. Berarti begitu neraka didatangkan, lantas di atasnya, jazakallahu khairan, terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Jadi begitu neraka jahanam itu didatangkan, lantas kemudian jembatan itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Berarti menunjukkan sifat dari jembatan Sirat, yaitu salah satu jembatan yang nanti kelak akan dibentangkan, diletakkan di atas neraka jahanam. Lantas berikutnya, watahhilu syafa'ata, dan pada saat itu diperkenankan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada saat itu umat Islam itu, pada saat itu Nabi diberi izin untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ini disinggung di bab syafaat lah, kalau terkait masalah pembahasan syafaat. Kita kan sedang membahasnya masalah yaitu jembatan Siratnya. Fayakuluna, lantas kemudian dia berkata, itu berkata, Allahumma salim, Allahumma salim. Nabi tatkala kemudian lewat di jembatan Sirat, Nabi itu berdoa, Allahumma ya Allah, salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi berdoa untuk dirinya dan untuk umatnya, terutama ya untuk umatnya. Sampai-sampai Nabi kemudian berkata, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Bila kemudian dikatakan, ada yang bertanya kepada Nabi, terus ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma al-jisru, bagaimana sifat dari jembatan itu? Terus ada yang bertanya kepada Nabi, bertanya tentang bagaimana sifat jembatan itu. Kalau kemudian Nabi berkata, menjelaskan tentang sifat dari jembatan itu. Yang pertama adalah dahsun mazilatun. Yang pertama adalah tempat yang sangat licin dan menggelincirkan. Kalau kalimatnya dahsun yang mazilatun, ini adalah menunjukkan tempat yang licin, diartikan menurut bahasa kita, tempat yang licin, menggelincirkan. Sehingga kalau ada orang jatuh dari tempat itu, maka posisi kepala di bawah. Nek bahasanya dewek apa? Sampai liwat sesuatu yang sangat licin. Begitu Anda jatuh, sampai kemudian posisi kepalanya di bawah. Berarti sifat dari jembatan Sirat yang ada di atas jahanam itu memiliki sifat licin, sangat menggelincirkan. Jika manusia yang jatuh dari tempat itu, maka jatuhnya dengan posisi kepala di bawah. Dan kita tahu, kalau suatu saat kemudian manusia jatuh dari jembatan itu, kemudian jatuh menuju neraka, dan nerakanya itu kalau suatu saat ada hamba Allah jatuh dari tempat itu, maka membutuhkan waktu 70 tahun baru sampai menuju dasarnya. Naudzubillah min dzalik. Uriban alam dunia sekitar tahun ya. Naudzubillah. Itu yang pertama nggih. Berarti dahdul mazilatun, yaitu tempat licin yang sangat menggelincirkan di dalam jembatan itu. Yang kedua, khototifu. Khototif adalah yaitu terdapat besi-besi penyambar. Jadi di jembatan itu terdapat besi-besi penyambar. Jadi ada besi,
yang menyambar. Bagi siapa saja yang lewat di jembatan itu, nanti terdapat besi-besi penyambar. Kalimat dalam bahasa Arab khototif. Khototif adalah besi-besi penyambar yang cepat. Naudzubillahimin dari pantas Nabi. Tatkala Nabi lewat di jembatan itu, Nabi dia berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim. Dan padahal setiap manusia dalam pertemuan bab sebelumnya kan telah disinggung, setiap manusia pasti akan melewati jembatan Sirat, yang beribadah ataupun tidak beribadah, yang banyak bersujud ataupun tidak bersujud, yang rajin sholat ataupun yang tidak pernah sholat, yang hari ini kemudian sholat jamaah subuh atau yang tidak sholat jamaah subuh, semuanya lewat. Karena tidak ada seorang pun yang tidak lewat, kecuali pasti akan melewati semuanya. Berarti yang berikutnya memiliki besi-besi penyambar. Yang ketiga, wakalalit, terdapat besi-besi pengait. Besi-besi pengait. Sampai ngerti pengait? Kalau kemudian di sini disebutkan, ini kalau di penjelasan kitab, khototif itu adalah besi yang digunakan untuk menggantung kepala atau daging hewan. Sampai cokane pernah ngerti nang pasar kewan? Ada daging, ada kepala hewan, terus digantung. Gantung ambil besi. Nah, itu jenengane nek nang bahasa Arab khototif. Kalau kalali itu adalah besi-besi pengait yang runcing ujungnya. Kalau saya katakan seperti patis. Berarti besi-besi seperti pengait atau patis bahasa daerah. Sampai ngerti patis? Ya, berarti ujungnya runcing. Ya, alhamdulillah ya. Berarti memiliki besi-besi pengait seperti itu. Ya pantas saja. Tatkala kemudian Rasulullah melewati jembatan itu, karena ingat kepada panjenengan, ingat kepada kita semuanya, ingat kepada seluruh umat Islam, sehingga kemudian Nabi berkata, Allahumma salim, Allahumma salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Lantas berikutnya, berarti yang ke 1, 2, 3, 4. Wahasakun tekunu binajat, yaitu terdapat besi-besi berduri. Durinya itu seperti duri dinajat atau duri seperti sa'dan. Sa'dan adalah jenis pohon yang berduri yang posisinya berada di wilayah Najd. Kalau kemudian kita teliti yang namanya pohon sa'dan, itu salah satu pohon yang dimana pohon itu memiliki duri yang banyak. Durinya bentuknya seperti kail atau seperti patis. Durinya seperti itu. Berarti di dalam jembatan Sirat terdapat besi-besi pengait. Kemudian besi-besi penyambar. Lantas juga terdapat yaitu besi-besi berduri yang durinya itu seperti pengait. Naudzubillahi dzalik ya. Pantas saja nanti manusia ada yang melewati di jembatan itu, lantas kemudian kesambar sesuai dengan amalan-amalan masing-masing, kemudian jatuh di dalam neraka. Lantas berikutnya, yuqallulaha sa'dan. Sehingga ada yang berkata bahwasannya duri-duri itu seperti pohon sa'dan yang berada di wilayah Najd. Jadi di Arab Saudi ada kota namanya Najd. Di sana terdapat salah satu pohon jenengane sa'dan. Pohon sa'dan itu pohon yang penuh berduri, durinya bentuknya seperti patis, kail. Berarti di dalam Sirat
terdapat besi-besi berduri macam seperti itu. Lantas berikutnya, fayamluhu al-mu'min qatarfil aini, maka orang beriman yang melewatinya ada yang seperti kedipan mata. Berarti orang beriman nanti yang melewati di atasnya ada, dia lewatnya cepat seperti orang mengkedipkan mata. Sampai ini kedip mata cepat apa sih? Cepat, masya Allah ya. Berarti ini golongan wong mukmin yang masya Allah. Berarti ada yang melewati jembatan itu maka seperti kedipan mata. Yang pertama. Yang kedua, wakal barki, itu seperti kilat. Sampai ngerti kilat? Led. Bahasa Indonesia kan led. Sampai ngerti led? Led cepat apa suwe? Ya, berarti ada orang yang beriman yang melewati jembatan itu seperti kilat. Masya Allah ini ya. Wakarihi, dan ada yang seperti angin. Ana sing seperti angin. Angin cepat apa suwe? Cepat. Berarti golongannya wong masya Allah ya. Waqapairi, dan ada seperti burung. Ada seperti burung. Dan ada pula waka'ajawi dil khaydi, ada yang seperti kuda-kuda yang gesit di medan perang. Berarti ada yang lewat seperti kuda-kuda yang kencang gesit di medan perang. Ini juga termasuk cepat. Dan ada pula seperti orang yang menunggang kendaraan. Berarti ada seperti orang yang menunggang kendaraan. Tapi fanajim muslimun wa mahdushun mursalun wa makaradisun. Dan ada seorang muslim yang selamat akan tetapi terkoyak. Ada seorang muslim yang selamat terkoyak. Kalimatnya adalah muslim. Kalau tadi kan menyebutkan ya, kalau dia orang beriman, maka golongannya itu adalah seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung yang terbang, seperti kuda-kuda yang gesit di medan laga, seperti orang yang naik hewan tunggangan. Ini kalau orang beriman. Tapi konteksnya pada kalimat berikutnya itu disebutkan fanajin muslimun, dan ada seorang yang selamat dari golongan orang-orang Islam. Di antaranya selamat tapi terkoyak. Sampai nanti terkoyak. Nek kalimatnya mahdusun, jenengan kalimat, kalau kalimatnya itu mahdusun, dia terkoyak, maksudnya bagian tubuhnya banyak yang terluka. Terlukanya oleh apa? Oleh besi-besi pengait tadi, oleh besi-besi penyambar tadi, dan oleh kemudian duri-duri yang ada di atas jembatan Sirat. Sekalipun akhirnya dia selamat. Wah, naudzubillah ya. Tapi ya alhamdulillah selamat. Tetapi kemudian mursalun wa makaradisun ala wajhi finnar. Ada pula yang kemudian dia tidak selamat. Dalam keadaan dia kemudian dilemparkan atas wajah mereka menuju neraka. Kalimatnya menggunakan kalimat wa makarodisun. Kalimat makarodisun ini adalah kalimat yang menunjukkan bagian kaki dan kepala kemudian menjadi satu, kemudian jatuh menuju ke bawah. Bahasanya dewek apa? Namun dibilang ya. Berarti ini hadis yang pertama yang menyebutkan sifat jembatan Sirat. Betul ini apa betul ini? Padahal kulo panjenengan sedaya kabeh mau melewati jembatan itu.